Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam Renungan Ulang Tahun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya suka buat renungan khusus mengenai ulang tahun karena saya percaya renungan-renungan seperti ini jarang dibuat, dan karena itu saya ingin memberkati saudara dan bisa digunakan juga untuk ibadah-ibadah syukur ulang tahun atau ibadah syukur yang lainnya. Nah, tetapi saya mau membagi renungan ini yang saya ambil dari Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, saya baca untuk beberapa ayat. Saudara-saudara, mulai dari ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu ia memberi nama Set. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Adam umur 900 lalu dikatakan lalu ia mati. Saudara-saudara, lalu setelah itu Adam mencapai umur 900. Ayat 6 mengatakan setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos. Ayat 8 saya lompat. Jadi Set mencapai umur Sekali lagi, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Angka 900, umur Set 900, saudara-saudara. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Jadi Enos, ayat 11, mencapai umur 905 tahun. Semua 900, lalu ia mati. Perhatikan kata lalu mati, lalu mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalael. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Jadi Kenan, ayat 14, mencapai umur 990 tahun, lalu ia mati. Perhatikan kata ini. Setelah Mahalael hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Jadi Mahalael, ayat 17, mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Jadi Yared mencapai ayat 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa bedanya Henok dengan yang lainnya? Mulai dari Adam. Kita mendapati bahwa Adam dan keturunannya dikatakan umur 800 atau umur 900 lalu mati. Umur keturunan selanjutnya 800 lalu mati. Semua itu memiliki angka-angka tahun-tahun hidup yang panjang. Berkisar 900 sampai 700 umur mereka. Namun yang menarik untuk disimak dan direnungkan di hari ulang tahun kita ini, atau di ibadah syukur ulang tahun ini, adalah Henok. Henok hanya 365 tahun dia hidup. Namun yang menarik bagi saya adalah semua yang hidup umurnya panjang 800-900 tahun selalu ditutup kalimat yang sama, lalu mati. Jadi kehidupan itu seperti sia-sia, hanya seperti seperti makhluk yang lain, atau lebih tepat binatang. Lahir, hidup, makan, tidur, kerja, lalu mati. Itulah manusia yang tidak berjalan sesuai visi Tuhan. Nah, mengapa Tuhan tambahkan umur kita? Nah, selalu saya bilang bahwa ulang tahun itu bukan bicara tentang berapa panjang atau seberapa panjangnya umur saudara atau seberapa pendeknya umur saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan ketika Tuhan mempercayakan umur yang panjang itu. 900 tahun, 800 tahun, tokoh-tokoh Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 5 ini selalu hanya ditutup dengan lalu mati, lalu mati. Seolah-olah Tuhan mengatakan hidup mereka itu biasa, normatif seperti manusia yang lain. Tetapi yang saya mau kasih tahu saudara dalam renungan ini ada 3 hal. Satu, dari Henok kita belajar apa? 3 hal. Satu, buatlah hidup yang berbeda. Satu, poin pertama,
Ketika kita bisa memiliki umur yang sama, mungkin umur 60 tahun sama, 50 tahun sama, 20 tahun yang sama di hari ulang tahun, tetapi tujuan hidup kita harus berbeda. Buatlah sesuatu yang berbeda, dan Alkitab mengatakan berbedanya di mana? Semua catatan mengatakan setelah mereka umur sekian melahirkan keturunan A, B, C, lalu mati. Tetapi Henokh dikatakan di dalam ayat yang ke-22, dan Henokh bergaul dengan Allah. Satu, ketika Tuhan kasih kita umur panjang, kita harus buat sesuatu yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, tetapi kalau Tuhan percayakan umur di dalam hidup kita, kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia bergaul dengan Allah, sekali lagi dia melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika orang lain hanya makan, minum, dan mati, Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Satu, punya nilai apa atau punya pengertian apa? Satu, hiduplah berbeda dari orang yang lain. Ketika orang lain mungkin hidup menyakiti hati Tuhan, ketika orang lain hidup mungkin membuat hati Tuhan terluka, ketika orang lain hidup di dalam dosa selama Tuhan mempercayakan dia umur, belajarlah untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Buatlah sesuatu yang berbeda. Saat orang lain mungkin di umur panjang, orang bikin pesta pora, berdisko, mabuk, dan berjudi, dan sebagainya, buatlah sesuatu yang berbeda. Mungkin saudara bikin ibadah ulang tahun, lalu isi dengan pujian, isi dengan KKR, isi dengan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan melukai Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kata bergaul artinya bersahabat. Saudara-saudara, kita tahu bahwa yang kedua, kita mau supaya jadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Biasanya ketika kita bersahabat, tentu ada perbedaan pendapat, ada perjalanan yang kadang-kadang satu dengan satu tidak baku cocok. Tapi walaupun demikian, biasanya persahabatan itu dibangun di atas dasar tidak boleh saling mengecewakan dan melukai. Demikian dengan hidup kita. Belajar dari Henokh, ketika Tuhan menambahkan dia umur ke 365 tahun, dia hanya pakai untuk bergaul, menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Itu berarti ketika dia bersahabat dengan Tuhan, dia menjaga isi hati Tuhan, atau dia menjaga hatinya Tuhan. Dia tidak mau melukai hatinya Tuhan. Dia punya kerinduan hanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi poin yang kedua, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, dengar, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah bersahabat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, kata bergaul dengan Tuhan bicara tentang kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengar baik-baik. Selama Tuhan kasih kita kepercayaan, mau umur panjang kah pendek, gunakan itu dengan baik untuk intim, dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya melihat ada begitu banyak orang, semakin Tuhan kasih umur panjang, mereka bukan dekat Tuhan, saudara. Mereka bukan intim dengan Tuhan, mereka justru dekat dengan dunia, dekat dengan kekayaan, dekat dengan popularitas, dekat dengan ketenaran, sampai lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, tenar tidak salah, kaya tidak salah, mencari berkat tidak salah. Tetapi kalau Tuhan percayakan umur ini di dalam hidup kita, umur panjang, dengar, itu bukan sekedar supaya saudara bisa mencari apa yang ada di dunia ini. Itu tidak berarti bahwa saudara harus semakin dekat dengan dunia. Justru ketika saudara dikasih umur panjang, Anda harus dekat sama Tuhan. Dan yang terakhir, ada pertanyaan, berapa lama saudara dan saya harus bergaul karib dengan Tuhan? Berapa lama kita harus Tuhan berbuat sesuatu yang berbeda dengan kehidupan orang lain? Berapa lama kita harus hidup intim dan dekat dengan Tuhan? Alkitab mengatakan seluruh kehidupan daripada Henokh, dan bahkan sampai pada akhir hidupnya Henokh, benar-benar dia hanya menggunakan satu untuk bergaul dan hidup dekat dengan Tuhan. Apa artinya? Pesan Tuhan bahwa dua hal yang terakhir. Sampai kapan kita bergaul dengan Tuhan? Sampai kapan kita buat hidup ini berbeda dengan orang lain, berbeda dengan dunia? Sampai kapan kita jadikan Yesus atau Tuhan jadi sahabat kita? Pertama, jadikan semua itu selama Tuhan mempercayakan umur panjang di dalam hidup kita. Karena besok mungkin kita tidak ada lagi. Besok maut telah mengambil kita. Jadi selama Tuhan percayakan hidup kita, mau berapapun umur kita, mau pendek atau panjang, pakai semua untuk tiga hal tadi.
hidup berbeda, jadilah orang yang hidup berbeda, jadilah hidup orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah orang yang hidup selalu mau dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, sampai kapan kita berbuat 3 hal tadi? Sampai Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Dikatakan setelah itu Henokh diangkat Tuhan, artinya pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara-saudara, selama Tuhan masih kasih kita umur panjang, jangan pakai untuk menyakiti hati Tuhan, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab selama kita ada di dunia ini, itu hanya merupakan proses atau cara Tuhan supaya kita berguna bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu saya senang buat renungan seperti ini, supaya mengingatkan kita bahwa umur panjang itu bukan sekedar sebuah perjalanan yang normal, yang biasa, yang harus dilalui oleh banyak orang. Tapi perjalanan hidup kita di dunia ini diizinkan Tuhan supaya ada sesuatu yang kita lakukan. Kenapa? Karena setiap kehidupan kita yang Tuhan berikan selalu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi karena itu saudara-saudara, ingat, saya mau kasih tahu saudara yang berulang tahun hari ini 3 hal yang harus kita lakukan. 1, selama Tuhan percayakan umur kita ada di dunia ini, nafas hidup masih ada. 1, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hiduplah jadikan Tuhan sebagai sahabat yang tidak akan pernah engkau lukai hati dan hatinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hiduplah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, Anda sedang dekat dengan dunia. Kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, engkau sedang menyerahkan hidupmu pada dunia. Dan saudara tahu betapa kejamnya dunia untuk menghancurkan saudara. Hanya di tangan Tuhanlah sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang jahat diubah menjadi sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Teruslah di dalam Tuhan, teruslah dekat dengan Tuhan, teruslah hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Bukan hanya sekedar menjadikan engkau orang hebat, bukan sekedar menjadikan engkau orang luar biasa, tetapi dengan kehadiranmu di sini hanya untuk menyenangkan hati Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan Allah. God bless you. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Shalom.